Halo Ketengers, balik lagi bersama NS Project. Kali ini kita bakal bahas sebuah film yaitu Green Street Hooligan 2005. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini agar bisa lebih baik lagi. Tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Matt Baker, mahasiswa jurnalisme yang dikeluarkan oleh Universitas Harvard setelah kokain ditemukan di kamarnya. Namun sebenarnya kokain itu milik Jeremy Van Holden, teman sekamar Baker. Takut untuk berbicara karena Van Holden adalah keluarga yang kuat, dan Jeremy menawarkan 10.000 US dollar kepada Matt. Awalnya Matt tidak menerima uang tersebut, tetapi setelah mempertimbangkannya kembali dan akan menggunakan uang itu untuk mengunjungi kakaknya Shannon dan suaminya Shannon yaitu Steve Dunham dan anak mereka yaitu Ben yang tinggal di London. Lalu terlihat Matt bertemu dengan saudara Steve, yaitu Pete, yang memimpin perusahaan sepak bola hooligan lokal Green Street Elite atau bisa disebut GSA, kelompok pendukung sepak bola yang mengatur perkelahian setelah pertandingan. Steve meminta kepada Pete untuk mengajak Matt untuk menonton pertandingan sepak bola antara West Ham United versus Birmingham City. Meskipun Pete enggan untuk mengajak Matt untuk menonton pertandingan sepak bola karena sikap xenofobia dari teman-temannya, dia membujuk Steve untuk memberikan uang, tetapi Steve hanya memberikan uang kepada Matt. Saat di perjalanan, si Matt dan si Pete berbincang, dan mereka berkelahi setelah mengalahkan si Matt, dan dalam perkelahian tersebut, Pete memutuskan untuk mengajak Matt untuk ke pertandingan sepak bola. Berpikir ia bisa belajar sesuatu tentang sepak bola. Lalu Matt bertemu dengan teman-teman Pete di Abbey, pub lokal mereka. Semua hooligan berteman dengan Matt dengan pengecualian yaitu tangan kanan yang keras kepala yaitu Bumper. Setelah beberapa gelas bir, mereka menuju ke Upton Park untuk ke pertandingan. Setelah di pertandingan, Pete dan beberapa anggota perusahaan lainnya setuju untuk pergi melawan beberapa fans Birmingham City. Tapi Matt memutuskan bahwa itu bukan urusan dia dan mengatakan kepada Pete dia akan pulang naik kereta. Dalam perjalanan kembali ke bawah tanah, Matt dikejar 3 penggemar Birmingham yang hampir memberi Chelsea Green, tapi dia diselamatkan oleh beberapa anggota GSA. Saat sedang dalam perjalanan mereka pulang, mereka malah mendapat pertarungan yang lebih besar. Meskipun terlalu kalah jumlah, GSA berhasil berdiri di tanah mereka, sampai bala bantuan pun mengejar firm Birmingham City. Matt tidak baik dalam laga pertama, namun dilantik menjadi anggota GSA. Lalu si Matt dan si Pete datang ke rumah Steve. Karena melihat si Matt terluka, si Steve menghajar si Pete. Lalu si Matt membela pun dihajar. Setelah bertengkar dengan Steve, Matt berpindah rumah ke rumah Pete, dan keduanya bertukar cerita. Firm GSA kemudian melanjutkan away ke pertandingan melawan Manchester United. Matt tidak dimaksudkan untuk datang, tetapi akhirnya menyelinap ke kereta. Sementara di kereta, mereka mendapat informasi dari anggota GSA lain yang memperingatkan bahwa ada 40 firm Manchester United yang menunggu mereka dan bernyanyi di depan stasiun "Where Your Famous GSA". Lalu Boffer menekan tombol berhenti darurat yang memungkinkan GSA untuk turun di stasiun sebelum yang telah diperingatkan sebelumnya. Setelah gagal menemukan taksi, mereka membujuk sopir van untuk membawa mereka ke Manchester. Matt duduk di depan mobil van tersebut dengan si sopir. Sisa anggota GSA yang berada di belakang. Sebagai van mendekati fans Manchester United, Matt mengatakan kepada mereka bahwa mereka bergerak menuju ke tempat lokasi film Hugh Grant, sehingga para fans membiarkan mereka lewat. Ketika mereka melewati mobil van tersebut, mereka membuka mobil van tersebut. Lalu mereka menghampiri para firm Manchester. Setelah mereka memenangkan pertarungan dan lari, mereka bernyanyi "Dear Your Famous GSA".
Hal ini terungkap sebelumnya bahwa musuh dari JSA adalah firm Millwall yang dipimpin oleh Tommy Hector dengan siapa Bopper membuat negosiasi. Setelah mendapatkan cemberut Matt, setelah mereka salah satu anggota JSA melihat Matt bertemu dengan ayahnya yang seorang wartawan terkenal karena The Times untuk makan siang. Mereka menganggap Matt adalah jurnalis dan juga Bopper menginformasikan ini kepada Fit. Singkat cerita, terlihat Steve yang tahu bahwa Matt bergabung dengan firm GSA, dia pergi ke biara untuk memperingatkan Matt. Saat di tempat mabok tersebut, Matt mengetahui bahwa Steve adalah mantan ketua GSA atau the mayor dari GSA. Tapi telah berhenti setelah pertandingan melawan Millwall dan bercerita bahwa dulu Tommy Hector membawa anak yang berumur 12 tahun. Anak itu tewas dalam pertarungan tersebut oleh anggota GSA, menyebabkan Tommy Hector kehilangan anaknya dan menyalahkan Steve dari GSA karena telah membiarkan anaknya meninggal. Setelah menyaksikan tragedi ini, Steve meninggalkan hooliganisme sepak bola untuk selamanya. Pada saat itu, Bopper dan Pete tiba-tiba masuk dan mereka memukul si Matt dan juga si Bopper di dalam Abbey. Namun si Matt menjelaskan bahwa yang mereka lihat itu hanyalah ayahnya dan juga tulisan-tulisan itu hanyalah diary. Saat itu Bopper dan juga Pete akan memukul Matt, tetapi Pete menghalangi si Bopper untuk memukul si Matt. Terlihat di mana Bopper pergi keluar. Lalu Bopper pergi ke Millwall dan meminta Tommy Hector untuk menyergap GSA di biara. Awalnya Tommy Hector enggan untuk terlibat dengan perjuangan internal dengan GSA. Lalu Tommy Hector setuju karena mengetahui bahwa Steve Dunham ada di sana. Pete marah terhadap Matt di kamar mandi karena selama ini menutup-nutupi identitas aslinya. Singkat cerita, terlihat Millwall kemudian datang ke Abbey dan melemparkan bensin bom ke dalam bar. Setelah tiba, Tommy Hector menyerang Steve. Upaya Steve meyakinkan Tommy Hector bahwa ia tidak terlihat dalam GSA. Hanya lebih lanjut mengingatkan Hector pada anaknya dan ia menusuk Steve di bagian leher dengan pecahan botol yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggal malam ini maka mereka berdua akan impas. Dan terlihat Bopper yang telah tak sadarkan diri karena mabok dan juga tidur di jalan, kemudian terbangun pada saat tepat pada waktunya untuk membantu Steve yang sedang sekarat di rumah sakit. Pete mengkritik Bopper untuk pengkhianatannya. Lalu scene berganti di rumah Shannon yang memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat untuk menjamin keamanan keluarganya. Setelah kejadian itu, kedua firm bertemu di dekat Millennium Dome untuk perkelahian terakhir. Matt dan Bopper muncul untuk perjuangan GSA selama pertarungan. Tiba-tiba, Shannon muncul dengan anak bayinya untuk mencari Matt. Malah mereka diserang oleh tangan kanan Hector. Matt dan juga Bopper datang untuk menyelamatkan mereka. Pete memberitahuan bahwa Tommy Hector mendekati mobil dan mengalihkan perhatian Tommy dengan memanggil dia untuk menghabisinya. Ketika Tommy Hector menyatakan telah selesai dengan dia, Pete kemudian membalas bahwa Tommy Hector yang harusnya disalahkan dalam kematian anaknya sendiri setelah gagal untuk melindungi dia. Dengan berteriak, "Dia anakmu." Tommy Hector didorong kegilaan dan menghabisi Pete di tanah, akhirnya mengalahkan dia sampai mati sambil meneriakkan variasi dari kata-kata untuk nyanyian. Hanya hammer kecil yang malang. Mengulang sebagai analogi untuk kondisi Pete, karena kedua belah pihak menarik garis di pembunuhan, pertarungan yang benar-benar berhenti dan anak pada saat itu juga dan Tommy Hector bingung ditarik anak buahnya Pete. Oleh anggota perusahaan semua orang dan kedua belah pihak berkumpul di sekitar mayat Pete. Shock dengan kejadian itu, Bopper menangis di sisinya. Singkat cerita, Matt kembali ke Amerika Serikat dan menghadapi Jeremy Van Holden di sebuah restoran di toilet, di mana Jeremy mengendus kokain. Jeremy dengan angkuh memberitahu Matt untuk meninggalkan toilet selama diskusi singkat di mana ia mengakui identitasnya sebagai pemilik sejati kokain simpanan ini. Matt kemudian menarik keluar tape recorder dan memutar kembali apa yang baru saja dikatakan Jeremy, mengatakan bahwa itu adalah tiket kembali ke Harvard. Jeremy menekuk lutut kepadanya untuk mencoba mendapatkan rekaman itu, tapi Matt santai mengembalikan
serangan itu dengan mengangkat tinjunya seakan meninju Jeremy. Dia tidak melakukan dan berjalan keluar dengan senyuman, sementara Jeremy runtuh ke lantai dengan cemas. Film berakhir dengan Matt yang berjalan menyusuri jalan di luar restoran dan bernyanyi I'm Forever Bowling Bubbles. Dan film pun tamat. Untuk film ini saya katakan ini sangat baik, sangat bagus lah, sangat enak ditonton. Walaupun ya kita tahu tidak semuanya suka sepak bola, tapi karena sepak bola itu adalah olahraga yang banyak disukai, jadi semoga kalian terhibur. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel ini agar bisa terus berkembang. Saya Kevin, salam olahraga, salam terus berjalan di jalan setan.